You don't seem like an old person. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bersama ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. Beliau bernama Daisy. Merasa waktunya sudah tidak lama lagi, nenek Daisy pun menyuruh anaknya untuk mengambilkan sebuah buku catatan, di mana catatan tersebut akan menjadi awal dari kisah mengharukan seorang pria bernama Benjamin Button. Could you read this image? This sound of your voice, don't. My name is Benjamin. Benjamin Button. Kala itu adalah hari di mana Perang Dunia telah berakhir. Seorang pengusaha kaya pemilik pabrik kancing tengah berbahagia ketika sang istri melahirkan anak pertama mereka. Namun betapa kagetnya beliau ketika melihat anaknya mengalami kelainan genetik, yaitu mengalami penuaan sejak dini yang membuat wajahnya keriput seperti sudah berusia 70 tahun ke atas. Bayi ini bernama Benjamin Button. Karena malu dengan kondisi bayinya ditambah sang istri meninggal akibat mengalami banyak pendarahan, si pengusaha kaya itu pun memutuskan untuk membuang si bayi dengan meletakkannya tepat di sebuah rumah panti jompo dan ditemukan oleh seorang pengasuh berkebangsaan Afrika Amerika. Si pengasuh itu pun memutuskan untuk merawatnya dengan memperkenalkan si bayi kepada semua anggota panti jompo dan mendapat kasih sayang dari semua orang yang ada di sana. 7 tahun kemudian, Benjamin terlihat seperti seorang kakek-kakek berusia 80 tahun, di mana hal itu bertolak belakang dengan mentalnya yang tentu masih seorang bocah berusia 7 tahun. Tak hanya penampilannya saja yang tua, struktur tulang di tubuhnya pun mengalami penuaan dini, di mana Benjamin harus menggunakan kursi roda karena tidak bisa berjalan. Namun yang sangat menyedihkan adalah, di usianya yang masih muda, seorang Benjamin seringkali merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang bermain di jalanan, di mana hal itu tidak bisa dia rasakan seperti kebanyakan anak kecil pada umumnya. What was up the street or around the next corner? 2 tahun kemudian, Benjamin mengalami peningkatan karena sekarang dia sudah bisa berjalan walaupun memakai alat bantu. Tapi tetap saja sang ibu angkat selalu mengkhawatirkan Benjamin, di mana beliau dengan sepenuh hati selalu menyayanginya dan tulus tanpa tanda jasa, yang membuat Benjamin sangat menyayangi ibu angkatnya seperti ibu kandungnya sendiri. Where in God's name have you been? I was so worried about you. 5 tahun kemudian, tepatnya pada hari Thanksgiving tahun 1930, Benjamin kini sudah bisa berjalan menggunakan satu tongkat yang membuat sang nyonya pemilik panti merasa terkejut, di mana beliau memperkenalkan Benjamin dengan cucunya yang sangat cantik yang tidak lain adalah Daisy. Well, Benjamin, this is my granddaughter Daisy. I never forgot her blue eyes. Good people. Dengan selisih usia yang sebenarnya tidak terlalu jauh, Benjamin pun akhirnya merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama untuk pertama kalinya. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, Daisy pun hanya menganggap Benjamin sebagai seorang abah-abah yang harus dihormati dan disegani. You're odd. What's wrong with me, Mama? Come here. Seiring berjalannya waktu, perhatian sang ibu angkat pun teralihkan saat dirinya melahirkan seorang bayi, sehingga sejak saat itu Benjamin menjadi pundungan dan merasa sangat kesepian. Suatu hari di panti jompo pun kedatangan anggota baru, seorang nenek-nenek yang pandai bermain piano dan mengajarkan Benjamin caranya bermain piano dengan baik dan tidak pales. Dan dikala semua orang semakin menua dan mengalami kemunduran fisik, Benjamin justru merasakan hal yang berbeda, di mana bulu dan rambut perlahan tumbuh di sekujur tubuhnya, diikuti dengan fisik yang semakin prima, yang akhirnya membuat Benjamin bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. I felt pretty good, considering. Saat sedang menikmati lautan, muncul seorang kapten kapal yang menawari pekerjaan dengan imbalan $2 per hari, dan Benjamin menerima tawaran tersebut. Dia pun bekerja sebagai kru kapal yang bertugas untuk membersihkan seluruh lantai kapal dari manuk laut, di mana sang kapten merasa cukup puas dengan pekerjaannya si Benjamin ini. Untuk membebenjokkannya, kapten pun mengajak Benjamin ke sebuah rumah bordil dan mempersilahkan dia mencicipi satu wanita pengencirit, di mana si wanita tersebut merasa sangat kelelahan karena Benjamin memiliki stamina yang tidak sesuai dengan usianya yang dianggap sudah tua. How are you tonight, Grandpa? Again. Thank you. No, thank you. Tak diduga, sang ayah yang dulu membuangnya ternyata sempat melihat Benjamin di sana, untuk kemudian dia mengajaknya pulang, dan nampaknya sang ayah merasa peduli kepada Benjamin yang terlantarkan. Lah, kenapa dulu dibiceun atuh setan? That's awfully kind of you, son. I'm Benjamin. Benjamin.
It's a pleasure to know you. I enjoy talking to you. I enjoy drinking with you. Waktu pun terus berlalu seperti si kuning yang mengalir di sungai, yang mana Benjamin harus kehilangan satu persatu sahabat tuanya ketika si nenek yang mengajarinya piano meninggal, sehingga dia memutuskan untuk merantau dan mencari jalan hidupnya sendiri. She taught me how to play the piano. Be safe. The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch. Bertahun-tahun Benjamin ikut berlayar bersama sang kapten hingga suatu ketika ada perang berkecamuk pasca Perang Dunia Kedua. Sang kapten dan beberapa kru pun tewas sehingga Benjamin memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi ke kotanya. Hari ini, tepat pada tahun 1945 saat dirinya berusia 26 tahun, Benjamin pun pulang kembali ke rumah panti jompo, di mana sang ibu angkat merasa sangat senang sekaligus terkejut ketika melihat Benjamin justru semakin muda dan nampak sangat gagah. 26 years old. I came home. Looks the same, smells the same, feels the same. Dan akhirnya Benjamin bertemu kembali dengan Daisy yang sekarang sudah menjadi seorang gadis cantik, di mana Daisy menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang penari balet, untuk kemudian Daisy menunjukkan tariannya dan mengajak Benjamin untuk melakukan pengencrotan dengan Benjamin di sebuah hotel. Sex is part of it. Not that I wouldn't lie to her. I think I just did some. Namun karena iman Benjamin terlalu kuat, Daisy pun menjadi sangat insecure sehingga dia pergi meninggalkannya. While everybody else was aging, I was getting younger. Kepulangan Benjamin pun diketahui oleh sang ayah yang sekarang sudah sangat tua renta dan memakai satu tongkat untuk membantunya berjalan, di mana akhirnya sang ayah jujur bahwa Benjamin adalah anak kandungnya. Benjamin, you're my son. Beliau pun meminta maaf karena telah membuangnya waktu masih bayi, yang kala itu Benjamin dianggap seorang monster yang tidak mungkin bisa membuatnya bangga, sehingga sang ayah nekat menelantarkannya karena takut malu dilihat orang-orang. Tah, salah eta teh jangkar kehead. Your mother died giving birth to you. I'm so sorry. I never told you before. I thought you were a monster. I should never have abandoned you. Dan alasan dia memberitahukan semua ini adalah untuk mewariskan semua harta termasuk perusahaannya yang mungkin bisa menembus kesalahan sang ayah di masa lalu. Your mother's name was Caroline Murphy. I plan on leaving everything I had to you. Tapi tidak semudah itu, Pedrosa. Enak saja, sudah dibuang, tiba-tiba dipulung lagi seperti puntung rokok ditumpukan sekar asbak. Aduh. I have to go. Where? Benjamin pun pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibu angkat, di mana beliau nampak kesal dengan si ayah kandung yang seenak jidat muncul dan menganggap semuanya baik-baik saja. Left us $18 that night you was found. 18. Tetapi sebagai seorang anak yang soleh, Benjamin pun mengajak sang ayah ke pantai dan menemaninya di detik-detik terakhir hidupnya, di mana Benjamin berkata bahwa kau bisa saja marah dengan takdirmu, tapi pada akhirnya kau harus merelakan semuanya. Dan tak lama setelah itu, sang ayah pun meninggal dunia dengan penuh rasa penyesalan. That is a mad dog at the way things went. He'll be buried right next to your mother. Singkat cerita, Benjamin terlihat sedang menonton pertunjukan balet Daisy, di mana sekarang Daisy sudah cukup populer di dunia perbaletan, dan nampaknya dia mabuk popularitas sehingga Daisy sering gonta-ganti pasangan yang merupakan pria kaya yang selalu memuaskannya di ranjang. Aduh. Dan seperti biasa, Benjamin pun hanya bisa terdiam tanpa banyak berkomentar, yang mana dari awal Benjamin memang tidak pernah neko-neko dan tidak banyak mengeluh seperti hidup Anda yang selalu dibiayai orang tua tapi selalu mengeluh. Loh, This is my life. I'm happy for you. apes bagi Daisy karena 1 tahun dengan gaya hidup penuh lelaki dan mabuk popularitas, dia pun mengalami kecelakaan saat sebuah taksi tak sengaja menabraknya yang membuat Daisy tidak bisa lagi melanjutkan karir baletnya. Mamam. Saat Benjamin menjenguknya, Daisy pun begitu terkejut saat melihat penampilan Benjamin yang semakin muda dan tampan seperti Brad Pitt. Lah, emang dia kan? Sehingga Daisy semakin insecure dan mengusir satu-satunya orang yang masih peduli padanya. I'm gonna take you home with me. Don't you understand? I don't want your help. Stay out of my life.
Karena Benjamin bukan orang yang gampang sakit hatian, dia pun melanjutkan hidupnya dengan berlayar menggunakan kapal dari warisan ayahnya. Dan bertahun-tahun kemudian, lebih tepatnya musim semi tahun 1962, Benjamin pun memutuskan untuk mengunjungi ibu angkatnya di tempat Pati Jompo. Mama? Tak diduga Benjamin pun bertemu lagi dengan Daisy yang sudah tante-tante, di mana mereka berdua akhirnya resmi pacaran dan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. You haven't said 2 words. I don't want to ruin it. We sailed into the Gulf along the Florida Keys. Good night, Daisy. Good night, Benjamin. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah baru untuk memulai kehidupan baru. Namun tak lama ibu angkatnya Benjamin pun meninggal karena memang sudah waktunya. Hingga sekarang Benjamin tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Daisy. Mr. Wells. Bertahun-tahun mereka berumah tangga, Daisy pun perlahan semakin berkerut dan menjadi tua bertolak belakang dengan Benjamin yang justru semakin lama semakin terlihat muda dan ganteng kayak si John. I want to remember us just as we are now. Hingga pada suatu hari, Daisy pun hamil anak pertama, di mana hal itu justru membuat Benjamin merasa ringrang karena dengan fakta bahwa fisiknya semakin remaja, bahkan mungkin dalam beberapa tahun lagi akan seperti anak kecil, Benjamin pun merasa dirinya tidak pantas menjadi ayah dan meminta Daisy untuk mencari suami baru yang layak untuk mengurusi mereka berdua. It's not fair to a child. I don't want to be anybody. Loving you was worth everything to me. Just not sure how to reconcile this. Did you count the toes? Benjamin pun menjual perahu ayahnya dan memberikan semua rekening tabungannya untuk Daisy dan anaknya, sedangkan dia sendiri memutuskan untuk berpetualang ke India dalam rangka mencari jati dirinya yang sebenarnya. I left before you could ever remember me. There's no time limit. Start whenever you want. Feel things you never felt before. Beberapa tahun setelah petualangannya, Benjamin akhirnya kembali menemui Daisy, yang mana lagi-lagi Daisy dibuat terkejut ketika melihat penampilan Benjamin yang sekarang hampir seumuran dengan anak gadis mereka berdua. She's beautiful. Like your mother. What are you gonna do? I'm staying at the Ponce Train Hotel on the avenue. Karena sono, Daisy pun mendatangi tempat tinggal Benjamin, di mana mereka berdua akhirnya melepas kangen dengan melakukan pasti kalian sudah paham. Dan setelah hari itu, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi, sekaligus menjadi catatan terakhir yang ditulis oleh Benjamin dalam buku catatan hariannya. That's the last thing he wrote. 10 tahun kemudian, Daisy pun tiba-tiba ditelepon oleh pengurus panti jompo bahwa kesehatan mental Benjamin semakin hari semakin memburuk karena walaupun fisiknya semakin muda, otaknya tetap mengalami penuaan yang membuat Benjamin mengalami penyakit Alzheimer atau lupa ingatan seperti seorang kakek-kakek konvensional pada umumnya. Police found this with him, this address. Let's get your name in it. Tell Mr. Hernandez that Benjamin is one of us. If he needs a place to stay. Dan Anda semua yang ada di rumah akan sangat dibuat terkejut ketika melihat Benjamin yang sekarang nampak seperti seorang bocah berusia 12 tahun. Do I know you? Dan sejak hari itu, Daisy memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada Benjamin sebagai bukti bahwa cintanya kepada Benjamin bukan hanya sekedar kata-kata "aku sayang padamu" seperti yang sering Anda ketik di WhatsApp untuk pacar Anda, ngemeng doang sayang-sayang, hari dikawin hante. Aduh. I have a feeling there's a lot of things I can't remember. Well, like what, sugar? Benjamin! I can see everything. I can see the big river. That's right, you can see everything, sweetheart. Seiring berjalannya waktu, fisik Benjamin pun mengalami kemunduran yang membuatnya terlihat semakin balita, di mana Daisy yang sudah tua merawat Benjamin dengan sepenuh hati, seperti perlakuan seorang nenek kepada cucunya sendiri. Wanjir, ini mah asli, mind blowing, sumpah. Dan pada musim semi tahun 2003, Benjamin pun terlihat sedang digendong oleh Daisy, di mana akhirnya Benjamin menghembuskan nafas terakhir dalam kondisi sudah menjadi bayi. Dan ini sangat-sangat mengharukan. He looked at me, and then he closed his eyes as if... Tamat, ending yang cukup membenjaminkan.
Waduh, ini mah gila. Si pengarangnya bisa gitu kepikiran bikin cerita kayak gini. Tapi jujur sih, walaupun filmnya bertema drama, seru sih karena konsepnya di luar nalar, apalagi aktor dan aktrisnya bintang papan atas semua. Jadi pendalaman karakternya juga dapat sekali. Banyak sekali pesan moral yang disampaikan di film berdurasi 2 jam lebih ini, di antaranya tentang kesabaran, tawakal, ikhlas, tidak nendaman, tidak sakit hatian, jalani hidup apa adanya, dan jangan banyak mengeluh. Seperti Anda